Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidhiha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini hari ini kita masih diberikan suatu kesempatan untuk senantiasa bisa menghirup udara segar. Untuk senantiasa yang paling penting adalah bisa menjalankan ibadah sholat, ibadah bekerja, ibadah apa yang sudah diperintahkan Allah kepada hambanya, termasuk kita yang masih dalam keadaan sehat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada bosan-bosannya ketika kita masih hidup, senantiasa cinta kita pada dzurriyyah beliau, cinta kita kepada para habib dan habaib. Ini merupakan suatu bukti nyata bahwa kita adalah kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjadi kekasih Allah, kalau kita menjadi kekasih baginda Rasulullah, artinya kita dijadikan sebagai hamba Allah yang tariqul jannah, menuju ke surga nanti. Insyaallah wa insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, terutama dalam globalisasi sekarang ini, di era reformasi yang penuh kebrutalan sekarang ini, di era zaman akhir zaman seperti ini, di mana kita lihat di mana-mana senantiasa dipancarkan, dipumbingkan dengan segala sesuatu yang berbau, senantiasa ingin menjauhkan ibadah kepada Allah, senantiasa ingin melupakan Al-Quranul Karim, senantiasa ingin menjauhkan kita dari segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, terutama jauh dari Baitullah, rumah Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap hamba Allah senantiasa dalam kehidupan di dunia ini, dambaannya adalah selalu satu, yaitu ingin hidup di dunia enak, ingin hidup di akhirat masuk surga. Itu dambaan. Tetapi apa yang terjadi ketika di dunia ini kita senantiasa dihadapkan dengan ujian-ujian Allah, kita lulus atau tidak lulus, ini merupakan suatu takaran dan filter yang langsung didatangkan oleh Allah untuk nyelektif kita sebagai hamba Allah yang masuk dalam thariqul jannah, atau justru kita menjadi hamba Allah yang ahli nar, yaitu ahli api neraka. Bisa dibayangkan, dibolak-balik, diombang-ambingkan kita dalam suatu kehidupan di dunia ini, sementara kehidupan dunia ini tidak mengenal kita, siapa lawat dan siapa kawat. Yang haram dihalalkan, yang halal dibikin remang-remang sedikit agar bisa menjadi haram, yang haram pun bisa dibikin remang-remang menjadi halal. Ini otak-atik yang sudah digambarkan dengan otak-otak para manusia yang ingin mengubah akidah dan akhlakul karimah pada generasi yang akan datang. Dengan cara apa? Dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara yang khususnya ini ada menjadikan kita atau keturunan kita atau generasi penerus untuk menjadi murtad, alias dia keluar dari Islam. Tujuannya hanya itu satu, agar mereka tidak bisa mengikuti sebagaimana leluhur kita, sebagaimana yang didambakan umat Islam, yaitu senantiasa merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun illal jannah. Kalau kita dalam kehidupan seperti ini kemudian merindukan surga Allah, semua ada tiketnya.
hidup di neraka nantinya tiketnya mahal. Sering kita dengerin berkali-kali dalam tausiah, dalam suatu majelis, baik itu majelis sholawat mau majelis tausiah dimanapun, sering kita dibilangkan kalau kita menuju surga Allah tiketnya nggak perlu biaya, ibadah sholat nggak perlu biaya, puasa nggak perlu biaya, zakat kalau kita punya, tidak ada paksaan dalam hal seperti ini. Namun kehidupan yang menuju menjadi ahli neraka ini mengeluarkan biaya yang lumayan banyak, tetapi tetap kita langgar, tetap kita jalankan. Di mana suatu misal kita menikmati suatu hiburan, di mana hiburan itu menggeleng-gelengkan kepala, tidak peduli kanan, tidak peduli kiri, mengambil suatu minuman padahal sebuah disebutkan itu haram. Innallaha haramal bai'al khamri wal maitati wal khinziri. Sudah dijelaskan sesungguhnya Allah mengharamkan segala bentuk minuman keras. Innallaha haramal bai'al khamri wal khinziri dan babi wal maitati. Ini sudah dijelaskan innallaha haramal bai'al khamri wal maitati dan bangkai wal khinziri dan babi, yang semua itu sudah dijelaskan dan jelas digambarkan. Tidak bisa kita otak-atik lagi. Jika kita bisa menjalankan ini, artinya kita bisa menolak ini, artinya kita bisa melewati daripada filter-filter yang Allah berikan, yang masuk dalam ujian pada hamba. Tetapi sebaliknya, kalau kita terus langgar ini, terutama kita bisa lihat segala sesuatu yang melanggar aturan-aturan Islam, yang bisa menyebabkan kita keluar akal kita sehingga kita lupa sholat. Tidak ada lagi terfikir inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah hilang semuanya. Maka disinilah letak kesalahan kita. Kita bayar, kita keluarin banyak uang, tetapi tiket ini adalah tiket menuju neraka. Keluarin banyak uang tapi bukan untuk sedekah. Keluarin banyak uang tapi untuk bermaksiat. Ma'asyiral muslimin muslimat, kalau hal ini terus kita jalankan, tidak bisa kita introspeksi diri. Muslim sama muslim tidak mau mengingatkan, satunya mengingatkan secara satunya tersinggung. Ini yang nantinya akan menyebabkan booming buat kita untuk senantiasa akan menjadi ahli neraka. Sudah dijelaskan bismillahirrahmanirrahim juga dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jelas bahwa kita disuruh melindungi kita, keluarga kita semua dari siksa api neraka. Jangan kita pikirkan bagaimana kita senantiasa bisa menuju surga Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau ingin antum menjadi ahli surga atau masuk surga, itu kuncinya ada 3, gampang. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tidak perlu mengeluarkan segala sesuatu yang kita nggak punya harus mengeluarkan, nggak perlu. Tetapi ini berhubungan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu atu'min billahi tawakallah. Ini hubungannya dengan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk surga ada 3. Yang pertama, afsus salam. Kalau ketemu orang, kita ketemu si A, si B, jangan cemberut aja, sapa, ucapkan salam, kemudian kita ngobrol yang bagus, kemudian kita sapa mereka. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang sombong. Makanya senantiasa jangan cemberut di hadapan mereka semuanya ini. Orang senyum itu adalah juga bagian daripada sedekah. Kita senyum sama orang, ini sedekah. Masuk dalam hubungan sedekah. Maka dari itu, untuk senyum sama orang yang lahir dan batin, bukan senyum luarnya saja, tapi hatinya jenuh atau hatinya benci. Salah. Senyum benar-benar senyum luar dan di dalamnya. Maka ini bagian daripada sedekah. Ketika disapa orang, siapa nyapa, ya dijawab. Jangan disapa orang kemudian kita diam aja. Siapa nyapa kita, diam.
Siapa yang menyapa kita kalau orang kaya bawa mobil? Dijawab dengan ceria. Orang yang nyapa kita bawa sepeda gayung, nggak mau menjawab. Ini merupakan ciri-ciri mereka yang ahli neraka. Jadi kalau ingin ahli surga, siapa nggak peduli itu naik apa kek, kenal atau enggak kek, jawab dengan hati yang ceria luar dalam. Karena keceriaan ini adalah kunci kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kunci gampang masuk surga adalah wa'atmimu tu'at. Di mana kita menjadikan diri kita yaitu menjadi hamba Allah yang loman. Ngerti loman? Loman itu adalah orang yang gemar sedekah, tidak pandang peduli apa yang mau diberikan, baik itu memberikan ketika dia dalam sedekah itu tidak peduli si kaya kayak sini sih dikasih semua, nggak dikasih semua, tetapi mengarahkan dalam dia berbagi ini adalah sesuai dengan arahan, sesuai dengan tujuan, bahwa itu sesuai dengan apa yang dia programkan. Jadi tidak gemeng-gemeng. Ketika kita sedekah pilih-pilih. Kalau si A itu saya nggak suka, nggak jadi sedekah. Si B saya suka, jadi saya sedekah. Jadi yang suka-suka aja diberikan. Ini namanya orang yang sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loman nggak ada sama sekali. Orang loman itu susah. Banyak mereka yang kaya tetapi nggak loman, alias apa? Pelit, pailit, bin medit, bin krudit. Sudah pelit, pailit, bin medit, bin krudit, anak buahnya cucut cirit. Ini susah sekali untuk sedekah. Sedekah pilih-pilih. Kalau sudah itu si bungkok nggak dikasih sedekah, padahal dia membutuhkan. Dia membutuhkan, dia ndak apa yang dimakan tiap hari aja nggak ada. Dipilih-pilih ini orang. Makanya ketika menjadi hamba Allah yang luman, segalanya apa yang dia minta dia berikan, apa yang dia minta dia berikan. Bahkan ketika itu Abu Bakar mau buka puasa, ini cerita dalam riwayat, Abu Bakar mau buka puasa, ada dua orang minta mau buka puasa, dia minta makan. Apa yang Abu Bakar berikan? Kasih itu Abu Bakar makan. Sehingga Abu Bakar tidak buka puasa, dia cuma minum air. Coba dibayang, rasa ikhlas dan ridho Abu Bakar ini perlu kita jadikan tauladan buat kita. Artinya apa? Di dalam kita memberikan sedekah, loman jangan asal pilih si A, si B. Apa yang dia minta kita kasih. Apa yang dia minta pada kita, kalau kita memang ridho ikhlas, kita beri. Jangan sampai kita memberi tanpa ridho dan ikhlas, masih ada gunjelan dalam hati. Ini yang perlu diperhitungkan. Antum kalau sedekah ke infak ke masjid masih mikir, ngeluarin 2.000 pikirannya pelit, pailit, bin medit. Coba kalau antum beli pulsa, beli paketan, berapa itu sedekah untuk handphone kita? Kita beli paketan 50.000, oke diangkat. 60.000, oke, berapa gigabyte diangkat semua tanpa mikir kita. Coba kalau kita sedekah seperti ini, kira-kira gimana? Lebih sering kita sedekah beli paketan daripada kita sedekah masukkan uang ke dalam kotak amal. Iya apa enggak? Coba dipikir. Hal-hal seperti ini jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba Allah yang luman. Artinya kita memberi segala sesuatu, segala apa yang kita punya, ikhlas ridho sebagaimana dicontohkan Abu Bakar. Sudah berapa kali yang Ustadz bilang, hendaknya kita menjadi sedikit dengan cara bersedekah, keluarkan banyak sedekah, bikin orang senang, orang lain kita bikin senang. Tidak hanya keluarga kita aja yang bikin senang, kita bisa membuat orang lain senang, itu pahalanya luar biasa. Artinya kita tertanam dalam suatu al-imanu atau billahi, benar-benar cinta kita, iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita punya tidak ada apa-apa, jika kita mati semuanya utus. Apa yang kita punya ditinggalkan seketika itu juga. Tetapi husnul amal senantiasa menjadi dan mendampingi kita sampai nanti ke liang lahat. Yang ketiga, wasallu billail wan nasu niyam. Bangunkan diri kita ketika kita berada di tengah malam. Ketika tengah malam
Orang pada dasarnya enak-enaknya kelonan, ya enggak? Orang pada dasarnya enak-enakan tidur, orang pada dasarnya enak-enakan ngorok. Kita disuruh bangun, dibangun, kita bangun, ambil air wudhu, godaannya berat, ditindih sama iblis. Iblis dan kawan-kawannya rame-rame nindih kita supaya kita kagak bangun. Kita disuruh Allah untuk bangun. Wassallu billahi, kita suruh bangun untuk senantiasa sholat tahajud. Di malam ini dibangun untuk sholat tahajud, kemudian sholat hajat, supaya apa? Mengingatkan kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tengah malam yang kondisinya hening, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah kunci di mana kita bisa curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali buat kita belajar. Jadi ada 3 ini tadi, tolong, ini merupakan suatu kunci gampang masuk surga. Insya Allah kita akan dijadikan hamba Allah yang ahli surga. Dan insya Allah kita akan digolongkan sebagai hamba Allah tadkhulul jannah bisalam. Kita akan jadi hamba Allah yang masuk surga dengan selamat. Masya Allah, begitu indahnya ketika kita bisa ketemu sama sesaudara muslim kita, saling mengucapkan salam, kemudian saling silaturahmi, kemudian saling rukun, saling berbagi. Masya Allah. Sebenarnya Allah ciptakan ini semua untuk apa? Untuk mencapai kedamaian. Tetapi kedamaian itu tidak terdapat pada diri kita. Kenapa? Karena kita dihuni dengan rasukan nafsu. Nafsu angkara, nafsu murka yang ada dalam hati kita harus kita buang dan ganti dengan iman. Alangkah baiknya, alangkah indahnya andai kata dunia ini diisi mereka sebagai hamba Allah yang beriman. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa menjadikan kita dan bisa menggeser kita pada kedudukan yang tadi penuh kemaksiatan, digeser dalam suatu kedudukan penuh kebahagiaan dan penuh keimanan, tidak meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.